Oke, selamat bertemu kembali. Kita akan membahas tentang resume di matematika. Hari ini yang akan membahas beberapa topik yang penting yang perlu diperhatikan, yang merupakan poin dari inti dari pelajaran matematika 2 ini. Oke, yang pertama adalah soal yang berbentuk matriks seperti ini. Ini soal-soal seperti ini adalah soal yang merupakan pengayaan pada Anda untuk memahami pengertian tentang matriks. Misalkan ini soal ini A adalah 1714, B 0714, C N2 min 153 dan seterusnya. Lalu kita disuruh menghitung jika A plus B itu seperti apa. Nah, di sini artinya Anda harus tahu bagaimana aturan penjumlahan itu dilaksanakan. Oke. Terus kemudian, kalau ada misalkan dengan A min C, artinya Anda harus tahu kalau pengurangan itu seperti apa. Nah, di sini yang perlu Anda perhatikan, ini adalah posisi dari matriks. Jadi, matriks itu punya baris dan punya kolom. Ini baris, ini kolom. Nah, misalkan dia baris pertama, kolom pertama, di matriks A ini komponennya adalah 1, yang B adalah 0. Maka kalau dia ditambahkan, maka posisi ini harus tepat ditambahkan dengan posisi yang B. Jadi yang A itu harus tepat dengan yang B komponennya. Jadi kalau A plus B itu 1 plus 0. Dan yang lain itu menyesuaikan. Demikian juga kalau kita ingin mengurangkan. Terus yang kedua, dari sini pengertian ini Anda harus tahu bagaimana perkalian skalar. Misalkan ini 2A, artinya di sini 2 kali A, artinya dia 2 kali 1, 2 kali 1, 2 kali 7, dan 2 kali 4 ini. Nah, kemudian kalau dikurangkan, ditambahkan, ini sudah seperti soal yang A dan B. Nah, demikian juga kalau kemudian kita disuruh membuktikan, misalkan kalau A plus B, misalkan A yang ini ditambahkan B, itu ternyata B sama plus A juga. Jadi, apakah bolak-baliknya itu sama atau tidak? Jadi, kita disuruh membuktikan. Nah, di sini merupakan inti dari bagaimana pengertian kita tentang matriks itu secara tepat. Nah, kalau Anda tidak memahami secara tepat, tentu mengerjakan soal ini akan salah. Nah, demikian juga ini adalah variasi soal yang selanjutnya. Nah, ini kisi-kisi kira-kira nanti di ujiannya itu kira-kira yang bergaris merah ini ya. Terus kemudian pokok pelajaran selanjutnya di resume kali ini adalah mengenai persamaan linear. Nah, kita mengetahui bahwa persamaan linear, sistem persamaan linear yang kita sudah pelajari kemarin, itu ada dua, yaitu yang linear homogen dan non-homogen. Yang non-homogen itu yang setelah sama dengan, ini ada angkanya. Jadi ada konstantanya, ini 1, 4, dan 0. Jadi, tidak semuanya itu bernilai 0. Otomatis kalau semuanya bernilai 0, maka dia homogen. Tapi kalau ada salah satu dari konstanta ini tidak 0, maka dia non-homogen. Jadi persamaan yang Anda lihat di layar ini adalah persamaan non-homogen. Nah, di sini kita persamaan yang homogen tadi itu solusinya ada dua, yaitu yang konsisten dan tidak konsisten. Konsisten itu jika persamaan linear itu memiliki satu solusi atau lebih. Artinya apa? Dia memiliki solusi, itu konsisten. Nah, kalau konsisten nilainya itu satu, solusinya itu hanya satu, maka dinamakan solusinya itu unik. Sedangkan yang lebih, maka dia solusinya banyak. Ini contohnya, X plus 2X sama dengan 4, 3X plus 2X sama dengan 3. Ini Anda buat matriks, kita dapatkan solusinya ini matriksnya itu satu matriks identitas, terus kemudian ini hasilnya. Nah, kalau kita melihat ini, maka solusinya adalah
unik karena ini Y sama dengan 5/2, sedangkan X-nya adalah min 1. Nah, sedangkan yang ini, yang contoh 2 ini adalah solusi yang solusinya itu sangat banyak. Tapi ini tetap konsisten. Karena apa? Karena punya solusi. Nah, sedangkan yang tidak konsisten itu adalah suatu sistem persamaan linear yang tidak memiliki solusi. Contoh ini. Ini ada dua variabel. Apa namanya? Kalau ini kita selesaikan, hasilnya seperti ini. Ini ada X, jadi X plus 2Y sama dengan 4. Yang ini 0x plus 0y sama dengan min 12. Nah, ini kan tidak ada solusinya. Jadi tidak konsisten, artinya tidak ada solusinya. Nah, kalau kita bentuk gambaran umumnya seperti ini, dan kalau kita hubungkan dengan rank, maka kita bisa melihat bahwa jika rank A, jadi kita jabarkan dulu namanya augment matrix. Ini matriks ya. Ini matriks A, ini X, ini B. Ini bentuk augmentnya itu B-nya dipindahkan ke sini, jadi augment matriksnya. Jadi, anggaplah matriks augmentnya itu C. Nah, A ini adalah matriks konstantanya, lalu B adalah matriks variabelnya, C adalah augment matriksnya. Nah, di sini, jika rank A, jadi jika rank konstantanya matriks itu sama dengan rank C atau augmentnya matriks, maka kalau sama, maka dia solusinya memiliki solusi. Jadi, jika ranknya sama, itu memiliki solusi. Dan n-nya adalah misalkan n-nya itu variabelnya 5. Nah, jika dia ranknya sama dan sama dengan n, maka dia memiliki solusi yang unik. Tetapi jika ranknya itu lebih kecil daripada rank matriks A maupun C, maka dia solusinya sangat banyak. Misalkan matriksnya 3 kali 3, tetapi ranknya itu kita hanya mendapatkan ranknya 2. Nah, artinya dia solusinya tak hingga. Sedangkan jika matriks A ranknya itu tidak sama dengan matriks C, maka dia solusinya tidak konsisten. Ini adalah untuk matriks yang linear non homogen. Nah, kita bagi bersamanya seperti ini. Nanti kalau Anda mendapatkan soal-soalnya, maka Anda harus ingat apa yang ada di bagian ini. Selanjutnya, kalau homogen, ini seperti ini. Nah, homogen ini tentu saja kalau Anda masukkan nilai X, Y, Z-nya itu, kalau dia 0 semua, otomatis dia merupakan solusi. Nah, jadi dia namanya solusi trivial. Nah, biasanya kita tidak mencari solusi trivial, tapi solusi non-trivial. Nah, jika misalkan bentuk persamaan homogen, ini kita bisa identifikasi, bisa simpulkan dengan AX sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, jadi jika variabelnya itu diberikan nilai 0 semua, tentu itu solusi, tapi trivial. Nah, jika rank A, jadi kita ini rank A, itu sama dengan jumlah variabel yang tidak diketahui, jadi rank A itu jumlahnya sama dengan variabel yang tidak diketahui, maka sistemnya itu hanya memiliki solusi trivial. Artinya semua 0. Jika lebih kecil, maka jumlah solusinya itu adalah tak terbatas. Non-trivial dan tak terbatas. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Oke, ini contoh-contohnya bagaimana kita bisa mencarinya. Jadi Anda nanti cek ya. Ini PPT-nya juga sudah ada di PPT yang sebelumnya. Ini adalah bagaimana cara mencarinya. Lalu kita masuk ke vektor. Nah, vektor adalah salah satu pelajaran yang sangat penting. Jadi, vektor adalah sebuah besaran suatu kuantitas yang memiliki besar dan arah. Ini berbeda dengan skalar. Skalar hanya punya besar, tapi tidak punya arah. Contohnya, vektor adalah kecepatan, gaya, percepatan, dan lain-lain. Nah, yang paling penting dari pelajaran vektor ini, Anda bisa menjumlahkan vektor. Misalkan, ini vektor OA. Ini OA ke sini, terus kemudian ditambah AB, tambah AB, ini ke sini, lalu ini sama dengan OB. Jadi kalau ditambahkan dan ini menjadi bertemu di satu titik, maka dia berbentuk segitiga seperti ini. Nah, ini vektor. Lalu di sini
yang paling penting dari pelajaran vektor ini, Anda bisa mengetahui tentang unit vektor, lalu operasi vektor. Nah, operasi vektor itu ada dua, yaitu yang pertama adalah perkalian skalar atau dot product. Nah, bentuknya seperti ini, A dot B. Jadi A dot B itu sama dengan besaran A dikali besaran B cos theta atau cos sudut pembentuk dari vektor tersebut. Nah, karena Anda ingat bahwa vektor itu sumbunya ada X, ada Y, dan ada Z. Maka theta-nya itu adalah 90 derajat. Jadi cos 90 derajat kan 0. Sehingga kita bisa mendapatkan jika bentuknya seperti ini ya. Jadi jika I kali I, J kali J itu 0. Jadi jika ketemu itu maka dia 0. Oh, sorry ya. Jika ini terbalik, kalau 90 derajat, ya kan, dia cos 90 kan berarti 0. Nah, 90 itu artinya I dengan J, karena sudut I dengan J itu adalah 90. Sementara kalau I dengan I itu sudutnya 0 derajat kan, artinya dia 0 kali cosnya 1 ya, sudutnya itu 0 berarti dia 1. Nah, sehingga di sini A dot B itu nanti bisa sama dengan B dot A. Jadi nanti pada saat perkalian skalar atau dot product, maka misalkan kita ketemu misalkan 5i dikali 5i, maka itu 25. Nah, karena dia I dikali I. Jadi dia sudutnya adalah 0 derajat. Nah, berbeda dengan skalar, bentuk skalar. Nah, bentuk skalar karena dia pakai sin, maka kalau dia itu sama, kan? Kalau dia sama, maka sudutnya 0. Sehingga kalau dia I dengan I, maka dia 0. Nah, sedangkan untuk I kali J itu sama dengan K, ya kan? Jadi I kali J sama dengan K, J kali K sama dengan I. Nah, ini sebagaimana aturan yang sudah kita sampaikan kemarin. Nah, ini cara perkaliannya. Contohkan misalkan vektor A dikali cross vektor B, maka dia bentuknya seperti ini. Maka kita bisa sederhanakan kalau A cross B itu sama dengan IJK, lalu A1, A2, ini komponen dari vektor A, komponen yang vektor di depan, lalu dikalikan dengan vektor B. Ini dicari determinannya. Jadi nanti kalau cross, itu dia masih dalam bentuk vektor. Lalu soal pokok selanjutnya adalah mengenai limit fungsi. Nah, limit fungsi yang kemungkinan nanti akan sangat penting dalam ujian adalah bagaimana Anda menghubungkan limit fungsi yang berbentuk sudut. Nah, ini aturannya ya. Kalau kemarin sudah kita sampaikan, misalkan limit sin X per X itu berarti 1. Nah, artinya kalau ini sin 3X per 2X, ini berarti nanti Anda ubah sin 3X dibagi dengan, ini dikalikan dengan 3. Jadi ini dibuat 3. Jadi 3X terus kemudian dikali dengan 2 per 3. Nah, jadi ini diubah 3. Jadi nanti dapatnya sinusnya adalah 2 per 3 atau 3 per 2. Jadi dibalik. Nah, jadi seperti itu. Nah, sedangkan yang sudut yang di B ini, karena dia merupakan sudut istimewa ini Anda ubah dulu cos sin sin. Nah, 1 ini kan sama dengan sin kuadrat plus cos kuadrat. Nah, cos ini juga adalah cos kuadrat cos dikurang sin sin. Cos min sin sin. Jadi Anda ubah dulu, lalu setelah itu Anda bisa eliminasi, lalu Anda akan dapatkan nilai dari limit tersebut. Oke ya, nah, jadi tolong Anda ini pelajari. Nah, ini yang garis merah, ini Anda bisa cek ya.
Kita latih. Selanjutnya adalah konsep turunan. Nah, perlu Anda ketahui konsep turunan itu sebenarnya sangat mirip dengan garis singgung atau sebuah garis yang dia menempel di satu titik pada sebuah kurva. Nah, konsep turunan ini bisa dibentuk atau dibuat dalam bentuk seperti ini. Nah, ini misalnya kurva, ada kita garis, kemudian melalui titik PQ. Nah, PQ ini kan dua titik. Kalau kita tarik garis ini ke arah ke arah bawah nih, ke arah bawah tenggara, ini maka dia nantinya akan hanya mendapatkan di satu titik. Nah, pas pada saat dia di satu titik itulah merupakan garis singgung. Nah, ini rumusnya adalah M, biasa kita tulis M, ini adalah Fx dikurang Fc. Jadi perubahan yang sedikit terhadap X atau delta Y dikurang dengan delta X, kira-kira begitu. Jadi sampai di satu titik. Nah, ini merupakan konsep garis singgung ya, garis singgung. Nah, ini adalah konsep bisa dimasukkan di limit, dan konsep limit ini yang kemudian dikembangkan menjadi konsep diferensial. Nah, kita juga perlu memperhatikan bentuk-bentuk garis singgung. Nah, kemarin kita sudah sampaikan di matematika 1 juga sudah, yaitu umumnya adalah Y sama dengan MX plus C, ya kan? MX-nya, M-nya itu adalah gradien. Ya, gradien itu adalah garis singgung, atau bentuknya juga Y-0, Y1 atau Y0 sama dengan M dalam kurung X min X0. Atau juga kita menggunakan X1 dikurang X2 min X1 sama dengan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1. Ini Anda bisa pakai rumus ini. Nah, di sini nanti juga Anda perlu garis singgung yang tegak lurus itu seperti apa, garis singgung yang bersilangan seperti apa, garis singgung sejajar seperti apa. Anda ingat-ingat di pelajaran matematika 1. Saya kira masih ingat kan? Kalau Anda ingat, maka Anda silahkan cari ya. Nah, ini adalah salah satunya. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Fungsi Y sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 6 di titik 2,6. Maka karena garis singgung, maka Anda turunkan saja menjadi diferensial. Lalu Anda masukkan titiknya, yaitu X, Y, ya, dalam hal ini 2,6. Maka Anda dapatkan X aksennya 4. Nah, sehingga garis singgung di persamaan ini gradien ya. Artinya gradien itu adalah turunan. Jadi turunannya adalah 4. Maka di sini karena ada titiknya 2,6, maka Y min Y0 kan. Jadi Y min 6 sama dengan M-nya itu 4 di dalam kurung X min 2 ini. Nah, kita nanti dapatkan garis singgungnya seperti ini. Nah, kemudian kalau garis normal, maka Anda persamaan garis normal Y min 6 itu sama dengan sepernya. Jadi min seper. Jadi min seperempat X min 2. Lalu Anda dapatkan. Oke, ini contohnya. Ya kan? Nah ini kisi-kisinya ya. Anda bisa silahkan dicoba untuk garis singgung dan diferensial. Kemudian masalah integral. Nah, masalah integral tentu Anda harus memahami dan harus tahu bagaimana integral itu jalan. Ini adalah beberapa fungsi standar umum tentang integral yang Anda harus pahami, yaitu integral x pangkat n dx. Ini sama dengan x n min 1, n plus 1 dibagi n plus 1 plus c. Dan seterusnya Anda nanti dapatkan ini, Anda kalau di sini disebutkan this integral should be memorized. Artinya ini harus Anda hafal agar tidak susah lagi. Ini contoh-contohnya. Anda silahkan pelajari. Kemarin sudah kita arahkan, kita ulang-ulang agar kita tidak lupa bagaimana cara menyelesaikan integral.
Lalu ini juga contohnya bagaimana kalau pangkatnya tinggi misalkan. Nah, Anda boleh kali-kalikan, tapi tentu itu tidak efisien. Tapi kita bisa menggunakan aturan rantai ya. Oke. Lalu kemudian ini adalah apa namanya? Aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasinya, misalkan area yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx, dengan sumbu X, itu sama dengan X sama dengan A, X sama dengan B, kemudian ini diputar 360 derajat. Ini seperti ini. Nah, ini yang garis merah, ini merupakan kisi-kisinya, silakan Anda pelajari. Oke ya, ini menentukan volume, ini juga sama, nanti kalau volumenya seperti apa yang diminta, misalkan maksimum atau minimum, biasanya volumenya itu apa namanya diturunkan. Oke, sampai di sini dulu resumenya. Anda tolong diperhatikan dan Anda dikerjakan, dilatih apa yang sudah saya sampaikan, terutama yang apa namanya di garis merah itu merupakan salah satu dari beberapa soal, tipe soal yang kemungkinan akan keluar.